Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiana Widyasari dengan NRP 212116009 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual kelas profesional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni dan desain pada masa modern awal. Sejarah seni dan desain pada masa modern awal. Sebelum menjelaskan lebih jauh, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu definisi mengenai apa itu seni dan juga desain. Menurut beberapa tokoh, seni adalah art is mimesis atau seni itu tiruan. Ini menurut Plato. Kemudian menurut Aristoteles, di mana Aristoteles adalah murid dari Plato, menjelaskan bahwa seni adalah sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Kemudian menurut Immanuel Kant, seni adalah impian yang tiada batas. Artinya sebuah kesenian adalah penghancur tembok ketidakmampuan atas keterbatasan kenyataan yang ada dalam kehidupan. Kemudian adapun mengenai seni yang dikemukakan oleh Alexander Baumgarten mengatakan bahwa keelokan dan bertujuan yang nyata dan menciptakan karunia yang menganggap dalam kesenangan itu adalah seni. Kemudian menurut Koncharaningrat, seni merupakan suatu yang hidup sejalan dengan mekarnya rasa keindahan yang tumbuh dalam sanubari manusia dari masa ke masa dan hanya dapat dinilai dengan ukuran rasa. Kemudian selanjutnya, apa itu desain? Desain menurut beberapa tokoh seperti Jones, desain adalah segala tindakan dan inisiatif untuk mengubah karya manusia. Kemudian, adapun menurut Ken Hurst, desain adalah sebuah proses iteratif yang melibatkan banyak aktivitas tinjauan ke belakang dan juga paralel. Kemudian adapun desain mengenai definisi desain dari Bruce Nussbaum mengatakan bahwa serangkaian wahana pembantu untuk melaksanakan inovasi pada berbagai kegiatan industri dan bisnis adalah disebut desain. Desain merupakan salah satu proses perencanaan atau perancangan suatu objek yang tujuannya agar objek yang diciptakan tersebut memiliki fungsi, memiliki guna, memiliki nilai keindahan, sangat berguna bagi manusia, seperti itu. Lalu apa yang membedakan antara seni dan juga desain? Seni memiliki tujuan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat antara seniman dan penonton mereka. Seni menghubungkan orang-orang dengan cara yang berbeda karena diinterpretasikannya juga berbeda. Kemudian seni dinilai oleh opini dan pendapat diatur oleh rasa. Nah, lalu kemudian desain. Desain yang dipadu-padankan dengan unsur-unsur seni dan teknologi yang bertujuan untuk meraih keamanan, kenyamanan, dan juga keindahan. Desain disebut dengan bertujuan supaya bisa meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas hidup manusia. Kemudian seni dan desain ini adalah hal yang berbeda, namun tidak seperti minyak dan air, atau api dan air, atau langit dan bumi. Desain ada di dalam ranah seni juga. Jika kerabatannya sama seperti ibu dan anak, maka seni adalah seni dan desain berarti perancangan. Desain termasuk dalam anak seni, desain termasuk dalam seni terapan atau apply art. Seni yang memiliki daya guna, desain adalah makna umum yang merancang tersebut. Seperti itu. Lalu perkembangan seni dan desain, ternyata perkembangan seni dan desain ini telah ada sejak zaman prasejarah, mulai dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Metal Age, lalu kemudian zaman-zaman prasejarah ini peninggalannya berupa bentuk arsitektur bangunan, simbol-simbol atau pictograph yang berada di tulisan seperti tembok-tembok gua seperti itu. Lalu kemudian patung-patung, barang-barang tembikar
yang bertemakan tentang dewa-dewi serta monumen batu, megalitikum, dolmen, dan menhir, dan juga segala macam yang ada di zaman prasejarah seperti itu. Lalu kemudian berlanjut setelah zaman prasejarah, ada zaman Yunani kuno, Eropa klasik, lalu kemudian zaman Renaissance, yaitu merupakan titik awal kembalinya seni rupa klasik Yunani yang telah lama hilang. Lalu kemudian zaman Barok dan Rokoko, kemudian ada abad ke-19, abad ke-20 sampai ke abad modern. Lalu sifat dari seni dan desain abad modern itu seperti apa? Yang pertama, eksperimental, bersifat eksperimental. Yang kedua, memiliki inovasi, pembaruan. Lalu yang ketiga, mengusung nilai baru. Lalu yang keempat, orisinal, yang artinya tidak mengulang tradisi. Tentang seni dan desain abad modern, sebetulnya seni dan desain abad modern ini tidak terikat pada pakem-pakem tradisi atau budaya. Lalu penjabaran visual lebih ekspresif dan bebas, namun tetap berbasis berbagai penemuan filsafat, karena seni itu sendiri tidak akan bisa lepas dari yang namanya sifat filosofis. Seperti itu. Lalu kemudian ornamen-ornamen tradisional sudah mulai ditinggalkan. Lalu sifatnya universal, tidak terpaku pada satu aliran. Fungsionalitas mulai diangkat dan dipertanyakan. Lalu mengutamakan orisinalitas. Lalu bersifat kreatif, selalu mencoba menciptakan yang baru, berlandaskan seni untuk kepentingan itu sendiri. Tentang seni dan desain abad modern merupakan kebangkitan impresionisme yang pertama kali muncul di abad ke-19 dan sempat mati pada abad 20. Sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Lalu kemudian desain abad 20 diawali dengan beberapa gaya yang muncul di beberapa negara di seluruh Eropa sekitar, antara lain Wiener Werkstatt, The Stil, Bauhaus, International, maupun Art Deco. Lalu kemudian desain dalam modernisasi ini sifatnya seperti apa yang menjadikan ciri dari desain dalam modernisasi ini. Yang pertama, desain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bersifat fungsionalis dan juga psikologis. Terjadi evolusi visual tentu saja karena semakin lama semakin berkembang. Lalu yang ketiga, sifatnya desain ini semakin rasionalis dan juga individualis. Para desainer saat itu sadar bahwa karyanya tidak untuk dirinya sendiri aja, tapi juga untuk orang banyak. Oleh karena itu maka mereka memusatkan pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu kemudian banyaknya desain arsitektur dengan desain simpel dan bersifat teknis. Lalu kemudian desain harus memerhatikan aspek human factor yaitu ergonomis dan juga antropometri. Lalu kemudian seni menjelang awal abad modern ada apa aja? Di antaranya realisme, ekspresionisme, post-impresionisme, kubisme, abstrak, surrealisme, fauvisme, simbolisme, dan monumentalisme. Lalu art deco, art nouveau, art and craft movement, lalu nihonga. Ini merupakan seni menjelang awal abad modern, seni yang muncul menjelang awal abad modern. Lalu tokoh-tokoh seni menjelang awal abad modern itu siapa aja? Di antaranya Paul. Dia ini berkonsentrasi dalam 3 bidang seperti still life, lukisan pemandian, dan montage Saint Victory. Ini merupakan salah satu karyanya. Lalu kemudian ada tokoh selanjutnya yaitu Gustav Courbet. Salah satu pencetus munculnya aliran seni lukis realisme ini salah satunya. Ini merupakan sebagai sarana dia untuk memperjuangkan kaum tani dan rakyat negara dari kota asalnya. Ini merupakan salah satu bentuk dari hasil karyanya. Lalu tokoh selanjutnya ada yang
bernama Vincent van Gogh yang kurang lebih beberapa hari yang lalu sempat viral di dunia maya karena ada beberapa oknum aktivis yang sengaja merusak lukisan si Vincent van Gogh ini. Dia adalah seorang pelukis yang berasal dari Belanda yang menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni di barat ini. Ciri-ciri dari seni si Vincent ini adalah berupa warna yang tebal dan dramatis serta goresan kuas yang impulsif dan juga sangat ekspresif. Lalu selanjutnya tokoh yang terkenal selanjutnya itu Leonardo da Vinci. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan sosok Leonardo da Vinci dan karyanya yang terkenal yaitu Mona Lisa. Kenapa dia menjadi salah satu tokoh yang terkenal? Karena dia menjadi lambang idealisme humanis era Renaissance. Tidak hanya mengeksplorasi keindahan, memiliki banyak talenta dan mengeksplorasi sains adalah salah satu ciri khas seniman yang dimiliki oleh Leonardo da Vinci. Seperti itu. Karena dia dapat menjadi lambang idealisme humanis era pada zaman itu. Lalu selanjutnya muncul gaya desain pada awal abad modern. Ini kenapa? Karena tentu saja dipengaruhi yang pertama oleh revolusi industri pada saat itu, yang memunculkan pemikiran mendukung teknologi dan eksplorasi rasio manusia. Pada perkembangannya dengan eksplorasi teknologi industri ini muncullah gaya-gaya desain baru, sehingga karena adanya revolusi industri, jadi gaya desain baru pun mulai bermunculan. Lalu selanjutnya setelah muncul ini pun banyak penolakan. Ada pro dan kontra menolak revolusi industri ini karena dampaknya sangat merugikan. Dengan cara mencari gagasan baru yang berbeda, yaitu ekspresi berbeda dengan sebelumnya dan mencari makna baru dengan romantisme masa lalu atau nostalgia seperti itu. Lalu selanjutnya apalagi? Ketika revolusi industri muncul sehingga banyak gaya-gaya baru yang muncul, salah satunya gaya yaitu Victorian. Gaya ini muncul pertama kali di Inggris sebagai reaksi dari revolusi industri tersebut yang terjadi pada abad ke-18. Tidak hanya di Eropa saja, dampak dari revolusi industri juga sampai ke Amerika. Karakteristik yang paling terlihat di dalam gaya ini merupakan reaksi estetis terhadap industrialis yang saat itu diperdebatkan karena efek dari revolusi industri tersebut. Lalu selanjutnya beralih ada yang namanya art and craft. Merupakan gaya yang muncul sebagai usaha untuk menghidupkan kembali keterampilan tangan manusia dalam seni dan juga kriya. Sebagai penolakan industri yang menggunakan mesin pada saat itu. Lalu kenapa ini sebagai penolakan? Karena mereka juga salah satu pencetusnya yaitu William Morris dan juga John Ruskin yang sedikit menolak untuk revolusi industri. Kemudian ada lagi selanjutnya Morris. Morris ini kenapa dia menjadi pelopor pemisah antara seni rupa, fine art dan desain grafis? Karena dia juga merupakan salah satu pelopor dari si art and seni dan kriya tadi. Jadi karya Morris dan ini tuh langsung memenuhi art novel. Hal itu juga turut mempengaruhi perkembangan sejarah dunia desain grafis di awal abad 20-an itu. Lalu kenapa menjadi tolak ukur si Art Nouveau ini? Karena sebuah aliran ini memiliki gaya dekoratif tumbuhan yang meliuk-liuk. Aliran ini muncul di Eropa dan Amerika mulai tahun 1918 hingga menjelang Perang Dunia Pertama. Nama art ini diambil dari sebuah toko di Paris yang dibukanya tahun 1395. Gaya ini awalnya dimaksudkan sebagai sebuah seni yang dapat dinikmati oleh kebanyakan orang, seperti popular art. Namun pada kenyataannya lebih banyak diterapkan untuk konsumsi orang-orang kaya aja. Early modern, pada masa modernisme awal, desain sudah menekankan pada aspek fungsional.
Karya desain yang dibuat tidak hanya menekankan pada aspek visualnya aja. Pada era ini pun ada suatu usaha untuk mengatasi kesenjangan antara seni dan industri, meninggalkan simbolisme dan beralih ke rasionalisme. Karena saat itu mungkin ada yang namanya kesenjangan. Lalu kemudian muncullah early modern style graphic design. Modernisme awal adalah saat ketika seniman dan desainer pecah dari tradisi untuk menciptakan gaya baru dari desain yang akan mempengaruhi semua seniman dan desainer di seluruh dunia. Seniman modern awalnya digambarkan sebagai baru atau eksperimental karena mereka mengubah cara orang lain melihat desain dari seni. Jadi pada titik peralihan antara desain abad ke-20 menuju abad ke-19 itu para seniman itu mengubah orang lain untuk melihat desain dan seni ini secara perspektif yang berbeda. Lalu desain modern, seni dan desain modern awal ini merupakan respon dunia kreatif pada praktik serta perspektif rasionalis mengenai kehidupan dan ide-ide baru yang diberikan dari kemajuan teknologi. Mereka itu bekerja demi mewakili pengalaman mereka mengenai hal-hal baru pada kehidupan modern dengan cara inovatif yang tepat. Lalu muncullah aliran seni dan desain modern. Mereka itu pijakannya pluralisme modern. Seperti contohnya kemudian muncul seni yang namanya abstrak, ekspresionisme, hyperrealisme, fotorealisme, ekspresionisme, neo-dadaisme, pop art. Pop art ini adalah salah satu modern seni dan desain yang muncul. Mereka kenapa pijakannya pluralisme? Karena pada masa modern ini mengalami sebuah pergeseran paradigma kreativitas yang pijakannya pluralisme atau yang disebut modern kekinian. Sampai saat ini tidak terbatas, yang artinya tidak terbatas, tidak terbelenggu oleh gaya atau aliran seni apapun, tidak harus mengikuti pada aturan seni yang berlaku selain norma dan juga etika. Lalu kemudian kesimpulannya, dari mulai zaman prasejarah sehingga sampai kemunculan art, seni dan desain pada modern awal, para pionir desain modern ini melihat gejala baru dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di dalam karya-karya mereka itu. Gaya hidup dan juga sikap hidup baru tercermin dalam berbagai manifestasi desain keperluan sehari-hari. Masyarakat industri yang selalu menginginkan perubahan, pembaruan, dan sensasi. Karena itu, benda-benda yang diciptakan harus senantiasa dapat memenuhi tuntutan fungsional maupun psikologis yang cenderung selalu berganti. Pada industrialis melihat bahwa mereka harus selalu mengamati kondisi dan keinginan masyarakat. Jadi, tentu saja seni dan desain maupun teknologi seiring berjalannya waktu itu selalu beriringan, selalu berkembang dan juga selalu seperti dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan seperti itu. Cukup sekian, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.